Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa shaimin shaimat yang dirahmati Allah, kembali berjumpa dengan Ibnu Jarir dalam kultum jelang berbuka puasa ini. Pada kesempatan ini, tema yang kita angkat adalah kaifa nughayyir nufusana min hubbid dunya ila hubbil akhirah. Bagaimana kita merubah style kita yang tadinya cinta dunia menjadi cinta akhirat. Subhanallah, indah ini sungguhnya. Dan kunci untuk perubahan itu adalah memang yang pertama pada mindset kita. Maka itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sungguhnya Allah tidak akan merubah apa yang ada pada satu kaum. Apa? Hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sehingga mereka kaum ini merubah apa yang ada pada dirinya. Dan di antara apa ini adalah pola pikir kita, dan ini penting, cara pandang kita. Maka yang pertama, bagaimana kita merubah diri kita cinta dunia menjadi cinta akhirat? Yang pertama adalah ta'arraf 'alal akhirah kama tata'arraf 'alad dunya. Kenali akhirat ini sebagaimana kita mengenal dunia. Siapa yang kita enggak mengenal dunia? Semuanya kita kenal dunia, sampai mencintai dunia. Habis waktu kita sehari semalam untuk membangun dunia kita. Inilah kita hidup di dunia, mengenal banget dunia. Tapi apakah kita mengenal akhirat sebagaimana kita kenal dunia? Padahal akhirat itu Allah Subhanahu wa taala sampaikan begitu indahnya. Walal akhiratu khairul laka minal ula, dan sungguh akhirat itu lebih baik bagimu daripada dunia. Wal akhiratu khairun wa abqa, dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Waladarul akhirati lahiyal hayawan, dan sungguh negeri akhirat itu sebenar-benar kehidupan. Indah sesungguhnya kalimat-kalimat ini. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah, untuk lebih jelasnya kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala yang memberikan gambaran kita pada kehidupan ini, yang terangkum dalam 3 ayat yang monumental yang kita semuanya insya Allah menghafalnya. Yang pertama adalah surat Tabarak. Surat Tabarak ayat ke-2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan mati dan hidup untuk kita diuji mana di antara kita yang paling baik dalam memanage kehidupan ini, yang paling baik kerja-kerja kita, amal-amal kita. Masya Allah, paling baik, paling ikhlas, dan paling mengikuti petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini penting cara pandang kita terhadap dunia adalah darul imtihan wal ibtila. Dunia ini adalah tempat kita diuji, tempat untuk kita mengerjakan berbagai macam problematika, menyelesaikan berbagai macam problematika, dan memanagenya sebaik-baiknya agar kita manakala sukses dunia ini dan kita linkkan ke akhirat, maka subhanallah, itulah yang Allah Subhanahu wa taala rangkaikan dalam sebuah visi muslim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sukses dunia untuk 2 sukses akhirat, masuk surga selamat dari siksa api neraka. Maka penting bagi kita semuanya untuk mengenal akhirat sebagaimana kita mengenal dunia. Yang kedua, dan ini yang kami sampaikan tadi, sahih tasawwuruka an hayatid dunya. Perbaiki cara pandang kita terhadap dunia. Kalau tadi yang pertama dunia adalah darul imtihan wal ibtila, maka yang berikutnya yang perlu kita cermati adalah bahwa seluruh apa yang Allah karuniakan pada kita, untuk apa? Yang utama dan yang pertama adalah prioritas akhirat. Meski kalau kita dalam memprioritaskan akhirat, tidak boleh untuk melupakan dunia kita. Wabtaghi fima atakallahu ad-darul akhirah. Jadikan seluruh apa yang Allah telah berikan pada kita ini
Untuk apa? Ad-darul akhirah yang pertama dan prioritas. Oleh sebab itu seluruh aktivitas kerja-kerja kita dunia ini dalam rangka membangun kebesaran akhirat kita. Tapi ternyata tentunya tidak boleh meninggalkan dunia, wala tansana nasibaka minad dunya, karena memang kita di sini mazra'atun. Di sini kita menanam. Apa yang kita tanam sekarang ini nanti yang akan kita petik. Kalau kita menanam rumput, nggak akan kita memetik padi. Maka tanamlah sebaik-baiknya di dunia ini, nanti kita petik di akhirat kita sana. Masya Allah, indah ini. Pemirsa shaimin shaimat yang dirahmati Allah. Dan yang ketiga yang perlu kita ingat juga adalah undur aqibata muhibbid dunya. Perhatikan orang yang hidupnya pure untuk dunia, apa yang akan dialami oleh mereka. Seorang ulama yang terkenal banget, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dalam kitabnya Ighatsatul Lahfan, mengingatkan pada kita semuanya bahwa muhibbud dunya la yanfakku min thalas. Jadi pecinta dunia, pemburu dunia itu nggak lepas dari 3 hal. Yang pertama adalah hammun lazimun, keresahan, kegalauan yang terus-menerus, wa ta'abud daimun, dan lelah yang terus menyertainya, wa husratun la tanqadi, dan yang ketiga adalah kerugian yang tak ada hentinya. Na'udzubillah. Semoga Allah karuniakan pada kita semuanya tidak termasuk golongan orang yang menjadikan dunia adalah segala-galanya, tapi akhirat tentunya tujuan kita. Dunia tempat meninggal, dan tempat kita tinggal nanti adalah di akhirat, di surga insya Allah. Itu rumah kakek nenek atau moyang kita, Adam alaihissalam dan ibunda Hawa. Saudaraku yang dirahmati Allah. Dan yang keempat adalah perlu kita perhatikan, ista'in billah. Ista'in billah. Kita bukan apa-apa, kita bukan siapa-siapa, kita lemah, kita dhaif, kita kerdil, kecil, bukan apa-apa tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mintalah senantiasa dalam menghadapi dunia, dalam memanage dunia, agar kita menjadikan dunia hanya di genggaman kita dan bukan menguasai hati-hati kita. Minta tolong pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Ya Allah, jangan Engkau jadikan dunia ini sebagai puncak prestasi keilmuan kami, dan jangan jadikan ya Allah dunia sebagai puncak cita-cita kami, tapi jadikan ya Allah akhirat adalah goal kami dalam kehidupan ini. Semoga Allah karuniakan pada kita semuanya keberkahan di bulan Ramadan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.